Halo guys, pada sesi kali ini kita akan memberikan kunci dari kumpulan soal ya yang pernah kita share ke teman-teman nih. Ya kita cepat-cepat aja. Ya kalau penting mungkin saya bahas ringkas gitu ya. Misalnya dari nomor 1 nih, virus berikut yang menyerang unggas. Jelas ya, virus flu burung. Maka jawabannya apa? Virus flu burung H5N1, temannya H1N1, virus apa? Flu pada babi ya. Nah, jawabannya B nih. Penyakit demam Zika mirip dengan demam berdarah DB ya. Maka vektornya atau pembawanya adalah nyamuk Aedes aegypti. Dia disebabkan oleh virus ya, virus Zika namanya. Jadi penyebabnya virus Zika. Pernyataan tepat tentang pengelompokan mikroorganisme adalah sebagai berikut. Di sini jawaban yang mana? Yang benar ya, eukariot itu harusnya E. coli harusnya prokariot. Pro bukan eu gitu. Kemudian Volvox globator ini kan dia alga hijau, chlorophyta. Maka dia masuknya eukariot teman-teman, bukan prokariot gitu. Kemudian Saccharomyces cerevisiae ini masuk fungi, dia salah satu jenis yeast kan? Maka bukan Bryophyta, ini lumut, masuk tanaman. Plasmodium vivax ini masuk sporozoa di bawah protozoa. Protozoa dia yang nggak punya alat gerak itu. Nah, dia sporozoa ya. Kemudian maka jawabannya A. Kenapa? Virus hepatitis itu tidak termasuk makhluk hidup. Dia peralihan antara antara benda mati dengan makhluk hidup. Dia peralihan, bukan benda mati, bukan makhluk hidup juga. Dia punya ciri mati, punya ciri hidup juga. Nomor 4, pernyataan mengenai plasmid berikan benar kecuali. Ya, jawabannya di sini yang bravo. Ya, dia plasmid itu teman-teman adalah tambahan aja, dia tidak bukan komponen atau struktur dasar dari makhluk bakteri ya. Jadi adanya ditemukan pada khamir yeast. Ini jamur bersel tunggal. Jadi di antara yeast ada yang punya, begitu ya bakteri, dua kelompok ini yang punya. Jadi dia diperlukan untuk fungsi tambahan, bukan fungsi basic atau fungsi normal gitu. Ya, contohnya untuk resistensi antibiotik dan seterusnya. Ini yang lain betul bulat, kemudian ditransfer melalui proses namanya konjugasi gitu kan. Peningkatan kadar amonia dalam akuarium dapat dikurangi oleh bakteri Nitrosomonas, betul. Nitrosomonas itu bisa mengkonversi NH3 menjadi NO2. Karena dia bakteri nitritasi. Nanti teman-teman cek lagi ya. Bakteri Nitrosomonas mampu mengubah amonia, ini jawabannya kan. Mengubah amonia jadi nitrit. Maka ini benar-benar berhubungan alfa untuk soalnya. Kemudian nomor selanjutnya kita kenceng-kenceng banget nih. Berikut adalah fasa yang benar antara mikroorganisme prokariot dan perannya dalam kehidupan manusia kecuali. Ini kemarin udah kita bahas. Ini ada kata kunci prokariot dan semua dari A sampai E semua perannya benar nih teman-teman. Ya, semua perannya benar. Kecuali apa? Candida albicans perannya benar untuk penyebab keputihan pada wanita, tapi dia organisme eukariot, dia jamur, dia yeast, dia jamur Candida, temannya Saccharomyces cerevisiae. Biomassa ini diingat aja kata Mas ini tentang proses pengen besi ya, pengolahan logam atau besi, kita pakai bakteri namanya Thiobacillus kata kuncinya. Kadang diganti-ganti yang belakangnya itu, minimal ada kata kunci Thiobacillus. Apalagi ini udah menegaskan ada kata ferrooksidannya gitu kan, yang A jawabannya. Ya, saya nggak bahas lagi. Kapsul merupakan bagian sel bakteri yang tersusun atas polisakarida dan memiliki fungsi sebagai berikut kecuali. Jawabannya di sini tuh mengatur tekanan osmotik, ini nggak mungkin ya. Kalau pada manusia yang mengaturnya adalah ginjal ya. Organisme tingkatan tinggi itu pakai ginjal.
Jadi pada bakteri itu nggak punya alat khusus untuk mengatur tekanan osmotiknya. Dia pakai membran sel aja untuk mengatur apa yang boleh masuk dan keluar dari sel, sekaligus mengatur zat yang akan masuk, mengatur tekanan osmotik, mengatur air yang masuk dan keluar itu kan. Nomor 9, dalam laut dalam memiliki kondisi ekosistem yang unik dan menarik karena memiliki bakteri yang bersifat laut dalam. Itu cirinya identik dengan tekanan udara tekanan yang tinggi gitu ya. Barofilik. Halofilik garam, tapi ini ngomongin kalau halofilik itu laut secara umum, bukan tentang laut dalam gitu. Halofilik betul garam, tapi tentang laut betul, tapi bukan identik dengan laut dalam, tidak juga. Bahkan kadar garam tertinggi itu bukan di laut, ada danau teman-teman. Bahkan ada sebuah danau yang dimana dialah yang menjadi tempat dimana kadar garamnya paling tinggi, bukan laut malah. Nomor 10, jenis mikroba yang mampu menghasilkan selulosa dengan substrat air kelapa. Jelas Acetobacter psilinum ya. Yang lain punya peran yang beda-beda tuh. Komponen di sel bakteri E. coli yang berperan dalam pembentukan energi adalah mesosom, penggantinya mitokondria. Ya, kalau eukariot pakai mitokondria, kalau ini pakai mesosom. Jadi di mesosom itu adalah pelipatan membran selnya gini kan, mirip dengan krista pada mitokondria. Nah, yang ini membrannya dia. Yang ini mesosomnya. Mesosom gitu kan. Pernyataan berikutnya tidak terkait dengan reproduksi bakteri adalah, maka di sini jawabannya ya, dia nggak mungkin meiosis teman-teman. Yang lain bener ya, bakteri membelah secara aseksual dengan pembelahan biner ya, dan anakannya sama persis itu. Data percobaan suatu kultur bakteri ditemukan dalam medium pengayaan. Nah, maka ada kata seimbang, metabolit sekunder, ini udah tidak pernah bahas detail di kelas, ini stasioner ya gitu kan. Intinya tuh dia ada grafiknya gini ya, gini fase kematian gitu kan. Maka dia yang stasioner yang mendatar ini tahap ketiga ya. Tahap pertamanya tahap adaptasi, yang ini tahap D ini, kemudian kedua tahap lock ya, ketiga tahap stasioner, kemudian keempat tahap kematian ini, tahap turunnya itulah ya. Nah, teman-teman cek lagi tuh catatannya. Pasangan bakteri dan manfaat yang benar adalah, jawabannya di sini Lactobacillus bulgaricus. Ini dipakai untuk bikin susu asam, biasanya jadi yogurt atau Yakult, dimana kondisi asam itu ketika masuk ke dalam saluran pencernaan akan meningkatkan sistem imun dari pencernaan, karena bakteri patogen nggak bisa tumbuh di situ ya. Yang lain ada pilihan yang salah, teman-teman cek sendiri. Pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri gram positif dan bakteri gram negatif udah pernah kita bahas. Bakteri gram positif itu punya lapisan peptidoglikan yang tebal, negatif punya lapisan peptidoglikan yang tipis gitu. Maka tentang komposisi dari dinding selnya ya, bukan tentang keberadaan lapisan peptidoglikan. Semua ada peptidoglikannya, cuman ada yang tebal, ada yang tipis, dan ada sedikit perbedaan dari strukturnya gitu. Hal yang tidak tepat tentang endospora, maka endospora yang salah tuh mana teman-teman? Jadi endospora itu alat pertahanan diri aja, dihasilkan bakteri ketika lingkungannya ekstrim ya. Maka dia bukan alat reproduksi ya. Dia bukan jenis spora aseksual, bukan alat reproduksi. Lactobacillus bulgaricus pada yogurt berfungsi untuk, yaitu tadi sama, ini probiotik ya, untuk meningkatkan apa, sistem imun di saluran cerna gitu ya. Kemudian 18, pernyataan berikut yang menggambarkan hubungan yang benar antara cyanobacter dan protista gitu. Alga biru dan protista. Alga biru itu teman-teman, dia itu dianggap di awal pembentukan organisme eukariot, kan dia masuk prokariot ya. Di awal pembentukan organisme eukariot, alga biru itu masuk ke nenek moyang eukariot dan berubah jadi apa? Berubah jadi kloroplas gitu. Jadi dia sama-sama bisa fotosintesis.
Ini jawabannya A ya. Saya nyari jauh-jauh ke bawah, Pak. Ternyata jawabannya A. Kingdom Protista. Ini apa ini? Dia bilang apa? Ada cirinya memiliki, ini yang saya hafal banget, kata kunci dua buah flagel, ya itu hanya dimiliki oleh kelompoknya si Chlamydomonas itu. Chlorella nggak ada flagelnya. Ini ada flagelnya 2. Euglenophyta punya flagel 1. Chrysophyta ini nggak punya flagel ya. Satu-satunya di situ yang punya 2 flagel yang B. Produk pangan ini kaya serat dan diperoleh dari kelompok ganggang kecuali jawabannya gelatin. Ya, itu adanya dari hewan ini, teman-teman. Ya. Nah, itu cari sendiri itu. Yang 21, organisme yang punya uniselular, namun ada juga yang berkoloni, memiliki nukleus, mitokondria, dan kemampuan pinositosis. Maka kata kunci nukleus ini menghilangkan bakteri dan archaea karena dia nggak punya nukleus, dia prokariot. Kemudian kata kunci uniselular ini menghilangkan cendawan karena cendawan itu fungi multiseluler sekaligus kapang, ini juga multiseluler. Itu. Maka jawabannya yang protista. Protista yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok autotrof dan juga heterotrof. Jawabannya Euglena. Kenapa? Euglena itu dia punya kloroplas, ya. Maka ini dengan adanya kloroplas dia masuk kelompok apa? Alga. Protista mirip tanaman. Dan dia punya flagel. Dengan adanya flagel dia bisa dimasukkan kelompok protozoa, yaitu di bawah flagellata. Ya, maka bisa masuk kelompok apa? Autotrof, alga, heterotrof, protozoa itu. Jawabannya Euglena. Dalam sistem klasifikasi 3 kingdom, protozoa termasuk kelompok protozoa. Protozoa itu masuk hewan, ya. Hewan pada saat itu terbagi 3, ada protozoa, parazoa, dan eumetazoa. Protozoa, parazoa, hewan pertengahan, dan hewan sejati eumetazoa. Maka dalam sistem klasifikasi yang baru, ciri hewan harus multiselular, maka protozoa dicoret. Dia masuk ke mana? Protista. Ya, maka tersisa hewan, parazoa, dan eumetazoa. Parazoa teman udah hafalin. Ini filum Porifera satu-satunya. Sisa filum yang lain itu masuk eumetazoa itu. Berikut ini yang benar mengenai karakteristik Euglena kecuali. Nah, apa tuh Euglena? Jadi Euglena tuh dia bukan prokariot karena dia kan eukariot, dia masuk protista dan semua protista eukariot. Yang tidak termasuk karakter protozoa adalah yang tidak uniselular, heterotrof, hidup di air, kingdom protista, penyebab kudis dong. Ya. Kudis ini mungkin yang dimaksud adalah scabies. Maka scabies itu penyebabnya adalah tungau, dan tungau masuk kelompok betul arachnida, bukan serangga, guys. Ya. Berikut ini adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Protozoa. Apa ini? Ya, jawabannya C ya, Trichomonas vaginalis. Trichomonas itu dia masuk satu kelompok dengan Plasmodium, kalau saya nggak salah ingat, teman-teman. Ya. Trichomonas vaginalis. Scabies ini tadi tungau ini. Penyebabnya adalah hewan, serangga, bukan serangga, apa tadi? Arachnida, kelompok arachnida. Trachomatis ini bakteri, teman-teman. Saya lupa nama ilmiah bakteri ini. Chlamydiosis ya, chlamydia. Ini chlamydia ini bakteri. Candida albicans, keputihan, ini jamur. Ya, Trichomonas vaginalis. Ya, dia masuk apa? Protista, protozoa. Nah, itu aja ringkas, teman-teman. Ya, tape singkong. Ya, ini identik dengan, saya nggak bahas detail, Saccharomyces cerevisiae.
Pernyataan berikut yang benar mengenai oncom merah kecuali yang nggak mungkin ada aflatoksinnya, racunnya. Trichoderma merupakan organisme yang termasuk Trichoderma itu nama genus yang luas. Dia masuk jamur, dia hidup bersimbiosis diantaranya dengan akar tanaman, dan dia bisa hidup di tanah. Yang pertumbuhan jadi kuat secara komersial karena dia juga ini pengurai, ada kelompok yang pengurai, dia bisa ngasilin selulase. Maka semuanya benar ini. Jamur yang tumbuh pada pohon dan dapat dianggap sebagai organisme, maka dia pohon yang tumbang siap diuraikan, dia pengurai ya. Maka mengambil makanan di tumbuhan mati, betul, dan dia bukan parasit gitu. Jawabannya Charlie 2 dan 4. Struktur kapang rhizopus yang berperang sebagai berkembang dari hifa substrat dan berfungsi sebagai resting cell, istirahat, mirip dengan konsep lumut. Dia punya namanya rhizoid gitu ya. Misalnya ini ada hifanya, hifa stolon, maka nanti ada hifa apa ini teman-teman, hifa stolo sporangiosfor ya. Terus dia bentuk sporangiumnya, terus dia hasil spora. Di sini ada rhizoidnya ya. Yang nempel di substrat, misalnya di roti apa di tempe. Ini roti apa di mana, tempe, di permukaan roti apa tempe. Bentuk fasa seksual kapang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan fasa seksualnya karena ya dia ngasilin lebih banyak spora. Yes, ya. Cendawan berikutnya masuk hifa senositik. Senositik itu artinya dia tidak bersekat, dan hanya dari kelompok siapa yang tidak bersekat senositik. Itu udah hafalin, zygomicota. Kelompoknya siapa? Rhizopus dan Mucor. Hafalin ya, jawabannya A. Pernyataan yang benar mengenai lumut kera adalah lumut kera. Dia simbiosis antara alga dan jamur. Alga dan jamur ya. Jawabannya deh. Ini bukan kecuali kan teman-teman? Ya benar. Ya. Di bawah ini yang bukan termasuk peran jamur dalam kehidupan adalah ya, jamur nggak mungkin mengandung kolesterol. Kolesterol ditemukan ada pada hewan. Dan jamur yang menginfeksi batang garis sehingga menghasilkan resin berbau harum. Ini sedikit analisis, jawabannya B di situ, Fusarium. Jenis organisme yang mampu menghasilkan selulase, jawabannya di sini adalah jamur Pleurotus ostreatus. Entah jamur kayu apa jamur kuping, ini saya agak lupa di. Adapun Penicillium nettatum ini penghasil antibiotik penisilin. Apalagi nih teman-teman, sebagai antibiotik penisilin menghambat pertumbuhan bakteri dan mekanisme menghambat sintesis dinding sel dari bakteri. Jenis patogen yang akan mati atau menjadi target penisilin ya yang punya dinding sel tebal, maka jawabannya gram positif. Ya kita habiskan sampai kingdom plantae, baru kita break sisi yang ini ya. Berikut ini merupakan ciri tumbuhan kecuali lumut ya, lumut itu ini semua spora harus bersifat haploid. Tidak ada spora yang diploid teman-teman, jawabannya error. Yang lain benar semua artinya ini. Kenyataannya nanti mau baca lagi. Tumbuhan paku heterosfor mempunyai karakter sebagai berikut kecuali. Nah, jawabannya D nih. Ya, menghasilkan, jadi hetero ya, menghasilkan dua macam spora ya, di mana jelas ada yang jantan ada betina. Ini dia bilang sama. Emping melinjo merupakan kudapan yang dibuat dari buah melinjo. Salah, kenapa? Karena emping melinjo tanaman gimnos, dan gimnos nggak punya buah, dia berbiji terbuka. Nah itu kan, maka dia harusnya dari apa? Dari biji melinjo. Makanya juga salah, jawabannya error. Pernyataan mengenai bambu berikut benar kecuali. Bambu itu kenapa dia masuk kelompok Angiospermae ya, maka dia masuk spermatopita juga, tanaman berbiji. Kemudian Angiospermae berbunga, maka benar.
Bambu dapat berkembang biak dengan organ vegetatif tunas, benar ya. Batang tidak bercabang. Nah ini ya. Karena monokotil, konsep dasarnya apa? Monokotil itu batangnya tidak bercabang. Gametofit jantan. Gimana sih teman-teman? Batang tidak bercabang. Batangnya tidak bercabang, benar ya? Sorry guys. Maka yang delta juga benar. Ya, dia kan tanaman monokotil. Jawabannya error. Gametofit jantan pada siklus hidup lumut membentuk jantan Antheridium archegonium betina. Urutan tahapan metagenesis tumbuhan lumut adalah spora jatuh terbentuk namanya paku tali nema imut. Ya, spora jadi protonema. Kemudian jadi tumbuhan lumut. Antheridium zigot. Habis zigot sporofit harusnya ya. Spora tumbuhan, spora protonema. Jawabannya saya jauh banget nyari ke bawah, ternyata di sini di kau. Spora berkembang jadi protonema, kemudian berkembang jadi protonema itu lumut muda, berkembang jadi lumut dewasa atau tumbuhan lumut yang punya dua alat kelamin, archegonium dan antheridium, masing-masing menghasilkan ovum dan sperma yang berkembang menyatu melalui fertilisasi jadi zigot, kemudian menghasilkan generasi sporofit yang punya kotak spora yang kemudian siklusnya berulang, kotak spora ngasilin spora itu. Kesamaan karakteristik tumbuhan pinus dan melinjo, mereka sama-sama tanaman berbiji terbuka. Apa tuh? Sama-sama tidak punya bunga. Ya, berbiji terbuka kenapa? Karena dia nggak punya buah yang menutup biji, sementara buah asalnya dari bunga. Bunga identik dengan buah. Dalam siklus hidup Pteridophyta, individu tumbuhan paku tiang yang biasa dijumpai di penggunaan merupakan fase ya. Paku itu yang kelihatan hijau yang punya akar, batang dan daun itu adalah generasi sporofit bersifat 2N. Ya. Berikut adalah perbedaan antara paku dan gimnos. Perbedaan paku dan gimnos. Tanaman paku memiliki metagenesis, sementara salah. Dua-duanya punya metagenesis, semua tanaman punya. Paku menghasilkan spora, gimnos tidak. Semua tanaman menghasilkan spora. Tanaman gimnos memiliki trakea, sementara paku tidak. Salah ya. Yang punya trakea hanya kelompok Angiospermae aja. Itu trakea ini silem untuk tanaman tingkatan tinggi ya. Pada tanaman tingkatan rendah dia punyanya trakeid namanya. Trakeid. Untuk Angios selain punya trakeid dia punya trakea gitu kan. Tanaman gimnos butuh air sebagai media reproduksi, sementara paku tidak. Salah, kebalik. Tanaman gimnos menghasilkan serbuk sari, sementara paku tidak. Betul ya. Jadi tanaman gimnosperma masuk spermatopita, dan spermatopita semuanya ngasilin polen ya. Ngasilin polen, serbuk sari. Untuk mengantarkan, karena dia tanaman darat, beda dengan lumut dan paku, dia spermanya harus berenang menggunakan media air menuju ke tubuh betina karena nggak ada serbuk sarinya. Maka pada tanaman spermatopita baik Angios maupun gimnos punya serbuk sari yang mengantarkan mengantarkan sperma menuju ke kepala putik gitu kan. Berikutnya pernyataan yang salah mengenai reproduksi paku adalah menghasilkan spora haploid, benar. Generasi yang dominan dalam siklus hidupnya adalah generasi sporofit, benar. Paku menghasilkan generasi gametofit dan sporofit yang kedua-duanya bersifat autotrof, betul banget. Menggunakan air sebagai media reproduksi, betul. Spora dihasilkan dalam suatu badan penghasil spora disebut spora. Kok benar semua? Yang mana yang salah dong? Paku menghasilkan generasi gametofit. Harusnya vegetatif generatif ya. Untuk seksualnya, sorry, kita kurang detail. Berikutnya karakter monokotil kecuali akar serabut, benar. Batang basah tidak berkayu, benar ya. Monokotil kayak rumput pisang itu batangnya basah tidak berkayu. Pertulangan daun sejajar berbentuk pita, betul. Bunga kelipatan 3 dan 4. Adapun dikotil kelipatannya 5, tidak berkambium, benar. Jawabannya D. Berikutnya bukan ciri tanaman monokotil adalah tulang daun sejajar, betul. Jumlah perhiasan bunga 3 dan 4 ya.
Ini kok sama yang tadi? Ini benar semuanya. Perhatikan gambar lumut tembok. Lumut yang kita lihat sehari-hari tersebut adalah fase gametofit yang berarti fase dari tumbuhan lumut. Gametofit dia. Harusnya bukan menghasilkan spora tapi menghasilkan gamet. Yang mampu menghasilkan gamet, betul. Yang paling pendek harusnya yang panjang, generasi yang panjang atau dominan setelah melakukan perkembangbiakan secara generatif. Setelah melakukan perkembangbiakan, bukan dia masuk setelah melakukan apa? Kromosomnya haploid ya. Setelah melakukan perkembangbiakan secara, saya kurang paham yang delta teman. Ya itu aja teman-teman ya untuk sesi apa sih ini teman-teman, sesi kasih kunci gitu ya. Kita akan lanjutkan pembahasannya di sesi kedua. Saya tutup dulu bagian ini ya. Semoga dimudahkan ujiannya dan bisa lulus di UTBK atau di ujian mandiri. Assalamualaikum.